Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 69. Keesokan harinya, Naina sekeluarga akan pergi ke pernikahan Baim. Ya, Baim akan menikah dengan Bunga. Bunga sekarang sudah menjadi mu'alaf setelah ia mengalami perjalanan yang cukup membuatnya meyakinkan bila Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Umayyah, Bu Umiyah, Pak Samsul dan juga kedua bocah kurcaci tersebut sudah bertolak ke hotel terlebih dahulu. Sementara Naina ia harus belakangan, sebab dirinya masih ada sedikit urusan dengan salah satu karyawannya itu, sehingga membuatnya tak bisa tepat waktu. Namun saat dirinya sudah bersiap dan sedang memanasi mobil miliknya, tiba-tiba saja dari arah depan ada yang berteriak memanggil dirinya dengan kencang sekali. "Naina, keluar kamu, dasar perempuan pencuri!" Bekiknya dengan kencang. "Balikan gelang cucu saya," ucapnya dengan menggebu-gebu. "Buya, Assalamualaikum," ucap Naina yang berniat mencium telapak tangan sang kakeknya itu. Namun tangan milik Naina malah ditepis oleh Buya tersebut dengan cukup kuat. "Jangan so alim kamu, cepat balikan gelang cucu saya," ucapnya yang melotot kedua matanya itu. "Astagfirullah," gumam Naina yang mengelus dadanya akan kelakuan kakak dari almarhum kakeknya itu. "Di mana kamu sembunyikan gelang itu, Naina?" Pakik Buya pada Naina. "Saya tidak menyangka bila Abisar mendidik cucunya sebagai seorang pencuri. Setelah ia merebut semua hak saya, sekarang ia mengajari cucunya untuk merebut kembali apa yang menjadi hak cucu saya," cibirnya yang memandang Naina dengan sinis. "Bapak saya tidak pernah merebut hak Buya, dan lagi saya juga tidak pernah mencuri gelang milik Hazel, tapi Hazellah yang berniat merebut gelang milik saya, Buya," saut Naina yang emosi saat mendengar cibiran sang kakek tersebut. "Halah, jangan menuduh cucu saya kamu. Cucu saya tidak pernah berbuat seperti apa yang kamu ucapkan," bantah Buya yang menunjuk ke arah wajah Naina. "Tapi memang seperti itulah kenyataannya. Bila Hazel ingin merebut gelang milik saya," sahut Naina tanpa rasa takut sedikit pun. "Plak, kurang ajar, kamu terus-terusan menuduh cucu saya, ha?" Buya tidak terima akan tuduhan yang dilayangkan oleh cucu dari adik kandungnya sendiri itu. Buya yang sudah naik pitam pun langsung saja menjambak hijab dan juga cadar milik Naina. Sementara Hazel yang menunggu di dalam mobil pun tersenyum senang karena inilah yang ia mau. Naina disiksa oleh buyanya. Siapa suruh dirinya nggak mau menyerahkan gelang itu? Sebenarnya Hazel tidak tertarik pada gelang itu. Cuman dirinya hanya ingin merebut apa yang dimiliki oleh sepupunya itu. "Buya," panggil Hazel yang keluar dari mobil milik kakeknya itu. "Gelang itu ada di tangan Naina, Buya. Itu gelang milik saya," ucap Hazel yang menuju ke arah pergelangan Naina. "Berikan gelang itu pada saya, Naina," titahnya dengan marah. "Tidak, ini milik saya, Buya. Sampai kapanpun ini milik saya." Naina berusaha untuk menolak perintah sang kakek. "Oh, kamu mau pakai kekerasan ternyata," ucap Buya yang bersiap menyerang Naina kembali. Hazel pun tak tinggal diam. Ia langsung menghampiri sang Buya dan membantunya untuk merebut gelang itu. Bukan merebut sih, lebih tepatnya membantu menyiksa Naina. Tentu saja Naina kalah telak karena 2 lawan 1. Ia hanya bisa berusaha untuk mempertahankan hijabnya yang sudah tak karu-karuan itu. Hingga akhirnya gelang dari tasbih tersebut putus dan bijinya berhamburan ke jalan raya. "Ya, Buya, gelangnya putus," ucap Hazel yang berpura-pura sedih itu. Sementara Naina hanya bisa menatap gelang tersebut dengan sendu. Gelang kesayangannya harus putus. Ia pun akhirnya berniat untuk mengumpulkan kembali butiran-butiran biji gelang tersebut dan akan ia perbaiki lagi nantinya. Namun Hazel yang melihat itu tentu saja tak tinggal diam. Ia dengan sengaja malah menginjak tangan Naina dengan kencang. Sontak saja Naina mendorong Hazel dengan kencang karena telapak tangannya diinjak olehnya. "Au!" Buya yang melihat cucunya didorong pun langsung amarahnya memuncak seketika. Sehingga tanpa berkata, Buya langsung memukul Naina dengan tongkatnya dan juga menghajarnya habis-habisan. "Ampun Buya, ampun. Tolong jangan pukul saya lagi," bekik Naina yang berusaha melindungi tubuh kecilnya itu dari serangan tongkat sang Buya. Di sisi lain, Hamis saat itu sedang berjalan pun seketika berhenti ketika kakinya secara tidak sengaja menginjak sesuatu. Ia pun langsung membungkuk dan mengambil benda tersebut. "Dah, biji ini?" gumam Hamis saat melihat salah satu butiran biji tasbih yang ia injak. Seketika ingatannya kembali lagi ke masa lalu, di mana dirinya memberikan gelang tasbih untuk kepada seorang gadis kecil yang ia cintai sejak pandangan pertamanya. Bahkan dengan lancangnya ia mencium gadis tersebut dan mengklaim bila gadis itu adalah istrinya.
Ampun Buya, ampun, bagik Naina yang sekian kalinya itu. Hamis yang sedang melamun pun akhirnya tersadar saat mendengar pekikan tersebut. Tanpa berpikir panjang, Hamis segera berlari guna melihat apa yang terjadi di sana. Seketika Hamis melototkan matanya saat melihat seorang cantik sedang dipukuli dengan tongkat oleh pria parubaya. Ia pun langsung menghampirinya untuk menghentikan perbuatan biadab tersebut. Lepaskan saya, bekik Buya yang minta dilepaskan oleh Hamis. Hamis langsung menangkap Buya dan menyeretnya menjauh dari Naina. Sementara Naina hanya bisa menunduk sambil menangis saja. Untuk Hazel yang melihat, ia hanya diam terpaku. Ia tak menyangka bakal ada orang lain yang memisahkan Buyanya itu. Namun tentu saja ia tak tinggal diam, ia langsung menghampiri Hamis dan Buya. Setelah selesai, ia mengajak Buyanya untuk pulang, sebab gelangnya juga sudah putus. Dirinya dan Buya meninggalkan Naina sendirian di pinggir jalan dalam keadaan mengenaskan tersebut. Hamis yang melihat sikap itu tentu saja menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa banyak berkata. Hamis menghampiri Naina dan berniat membantunya. Namun seketika ia tertegun saat matanya tak sengaja melihat kalung yang dipakai oleh Naina. Adik Nana? Gumam Hamis. Naina yang saat itu masih menangis karena gelangnya yang putus dan juga badannya yang habis dipukuli oleh tongkat tentu saja membuatnya tak bisa bangkit walaupun ia sudah berusaha. Naina hanya mampu menangis saja saat ini. Adik Nana, ucap Hamis guna memastikan bila Naina adalah gadis yang ia cari selama ini. Hamis masih mencari Naina. Ia meminta tolong kakaknya yang sekarang menjadi Pak Yai untuk mencari gadis kecil yang ia cintai itu. Namun ia mendapatkan informasi bila istri kecilnya itu sudah pindah rumah semenjak neneknya meninggal, sehingga membuatnya harus kehilangan jejak. Tetapi sepertinya mereka berdua memang jodoh. Nyatanya tanpa diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan mereka. Ya, walau dalam keadaan yang berbeda tentunya. Naina yang mendengar kata-kata itu seketika mengadahkan kepalanya untuk melihat siapa pria yang menyebutnya dengan nama panggilan tersebut. Kak Hamis? Naina mengira bila Ustadz Hamis adalah Kak Hamisnya itu. Lelaki kecil yang sudah berani mencium keningnya dan juga mengklaim bila dirinya adalah istri masa depannya. Kak Hamis tolong, sakit, ucap Naina sebelum pingsan tersebut. Untung saja dengan sigap Hamis menangkap tubuh kecil Naina dengan segera. Bila tidak, ia jamin cinta pertamanya itu akan merasakan sakitnya aspal jalanan itu. Adik Nana bangun, jangan bikin kakak khawatir, ucap Hamis dengan panik. Tanpa berpikir panjang, ia segera membopong tubuh mungil Naina ke dalam gendongannya itu dan membawanya masuk ke dalam. Untung saja kejadian tersebut terjadi di depan rumah Naina dan pintu rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga memudahkan dirinya untuk mengetahui bila rumah yang ia masuki adalah milik Naina. Ia tak menyangka dirinya akan dipertemukan oleh cinta pertamanya dalam keadaan seperti ini. Ia sungguh menyayangkan ada orang yang tega memukul seorang gadis dengan begitu sadisnya. Dengan telaten ia mengurus Naina, ia yang sudah mencintai Naina sedari kecil hingga sekarang membuatnya lupa akan batasan yang ada. Ia dengan gamblang menyentuh Naina, bahkan berkali-kali ia menciumi kening Naina dengan sayang. Gadis kecil yang membuatnya berhasil jatuh cinta sedalam-dalamnya. Gadis kecil yang berhasil memporak-porandakan hati dan hari-harinya. Gadis kecil ini jugalah yang membuatnya merasa rindu, sehingga dirinya masih betah melajang, padahal Abi, ibu dan juga sang kakak menyuruhnya untuk segera menikah. Namun lagi-lagi Hamis menolak itu semua dengan alasan dirinya masih menunggu gadis kecilnya datang lagi padanya itu. Dirinya percaya bila gadis kecil itu adalah jodohnya, maka ia akan bertahan untuk jodohnya itu. Akhirnya semua orang hanya bisa pasrah akan keputusan Hamis yang saat itu sudah cukup umur untuk menikah. Adik Nana, kakak nggak nyangka kalau kita akan bertemu lagi. Kakak senang banget tapi juga sedih, celoteh Hamis. Kakak sedih, kenapa kita bertemu dalam keadaan adik Nana kayak gini? Dan senangnya adalah kita bertemu lagi. Tadinya kakak sudah hampir putus harapan, tapi dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita. Lanjutnya dengan sesekali memainkan telapak tangan Naina dengan gemas. Lihat deh, dulu jari tangan kamu kecil sekali, tapi sekarang jarinya sudah sebesar ini. Kakak nggak nyangka kamu sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan akhlak yang mulia. Hamis masih saja betah berbicara walaupun Naina tidak menyahutinya itu. Ia mengelus kepala Naina yang ia tutupi dengan sorban miliknya. Saat ia akan mengecup kening Naina untuk kesekian kalinya, tiba-tiba saja. Astagfirullah! Bersambung, lanjut di bab 70 ya.